Hah, telat videonya terakhir, tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini saya tunjukin makan daun kelakai itu daun kelakai. Nah, ini udangnya ya. Cabai plus pete. Bismillah. Hmm. 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 Enak banget. Nikmat banget. Shut up and sit down. Oke, sekarang kita ada di sebuah pinggiran kota Sampit ya. Sekitar 2-3 kilo ya jaraknya dari rumah sekitar 2-3 kilo ya, sekitar 15 menit. Nah, di sini ada sebuah anak sungai yang sifatnya irigasi ya, dibuat oleh pemerintah, dibuat melingkari sebuah area supaya tidak terjadi banjir. Dulunya yang jadi pertanyaan, kenapa sih yang kawan-kawan di Jawa sana terinspirasi atau terobsesi dengan daun kelakai ini ya? Dengan daun kelakai ini. Kenapa? Pasti ada alasannya, tidak mungkin ujuk-ujuk treatment menggunakan daun kelakai ya, tanpa alasan atau dasar histori yang jelas. Dulunya sekitar tahun 2015, 2016, 2017 kita para pencinta maru waktu itu sangat sedikit dan masih berpikirnya sangat sempit ya, karena banyak sekali hal yang kita tidak pahami. Nah, termasuk warna air. Kenapa ikan di Kalimantan itu berwarna merah, yang Kalimantan Tengah khususnya? Karena waktu itu berpikir orang karena airnya berwarna merah. Tuh lihat, berwarna merah ya. Nah, penyebabnya apa? Karena liang lingkup perairan di sini yang dekat dengan rumah atau masih daerah kota itu didominasi oleh daun kelakai di sepanjang sungai atau paritnya. Nah, kelakai ini. Dan daun kelakai ini dibuat orang lokal itu digunakan sebagai bahan konsumsi sayur. Namanya sayur kelakai, dan kuahnya itu otomatis dia berwarna kemerahan. Jadi pikiran singkat waktu itu, merahnya air ini disebabkan karena dominannya daun kelakai. Dan ternyata itu adalah hal yang keliru. Karena air merah ini dikarenakan sifat dari tanah gambut yang didominasi oleh unsur karbon karena pembusukan kayu batang, akar, dan daun yang selama ratusan tahun bahkan berabad-abad terjadi sehingga membentuk unsur karbon yang tinggi, menyebabkan kandungan asam yang tinggi. Apabila diukur dengan pH meter, pH-nya menjadi rendah 3-4. Jadi ini adalah asal-usul terobsesinya kawan-kawan menggunakan daun kelakai. Tapi apakah itu salah? Tidak, itu tidak salah. Hanya banyak orang yang tidak paham cara menggunakan dan memilih jenis kelakai ini. Karena kelakai ini ada beberapa bagian dan juga warna ya. Jadi ini dipengaruhi oleh warna dan sangat berpengaruh. Karena warna ini di sini menunjukkan dominasi pigmen warna. Contohnya ini. Jadi yang digunakan untuk kelakai sebagai bahan treatment itu adalah pucuknya, bukan batangnya ya. Bukan yang seperti ini. Ini sudah besar, sudah tebal dan keras. Bukan yang ini yang digunakan sebagai bahan treatment. Nah, yang beredar di Jawa itu banyak yang sudah dibentuk sebagai kemasan. Itu sembarangan, asal ambil. Ya, karena ada nilainya komersil, sembarang ambil, orang juga mungkin nggak paham yang di Jawa. Nah, ini kasar sekali ya, karat kasar sekali dan cukup keras, dan ujung-ujungnya terasa tajam nih. Ujung-ujungnya terasa tajam karena keras. Dan bukan ini yang diambil, tapi pucuknya yang kecil ini, yang daun-daunnya kecil. Nah, dan warnanya merah.
ini yang kita ambil sebagai bahan baku treatment. Jadi bukan yang daunnya besar lebar yang seperti ini ya, salah. Kita ambil yang pucuk-pucuknya ya, tuh. Nah ini banyak. Nah ini yang digunakan sebagai sayur. Nah seperti ini, ada merah-merahnya. Oke, sekarang kita coba kolektif atau kumpulkan. Mana lagi yang kita ingin yang lebih solid merahnya. Nah ini banyak. Nah, ini banyak. Ini seperti ini ya. Nah daunnya merah seperti ini. Daunnya merah seperti ini yang kita gunakan sebagai bahan treatment. Karena dominan pigmen warna merahnya masih tinggi. Tapi yang bisa digunakan untuk konsumsi sayur ataupun bahan treatment adalah kelaka yang pucuknya berwarna merah dan bentuk daunnya seperti ini. Nah, ini juga banyak. Daunnya merah-merah. Pucuk-pucuknya yang masih merah. Nah ini yang dipakai. Bayangkan area seluas ini hanya menghasilkan beberapa saja, tidak banyak. Makanya jangan heran dari area seluas ini yang mungkin bisa didapatkan mungkin hanya setengah kresek kantong, setengah kantong kresek aja yang bisa digunakan. Coba kita nanti kolektif atau kumpulkan sebanyak mana bisa kita kumpulkan dari area seluas ini. Sangat sedikit yang bisa dipakai. Makanya banyak yang di Jawa itu yang tersebar yang sudah jadi kemasan itu asal ambil aja, asal daun kelakai saja, nggak tahu yang hijau yang sudah tua gitu, asal ambil karena dia sudah dikeringkan pun nggak kelihatan apakah dia yang berwarna merah atau yang hijau karena dia sudah dikeringkan. Segini aja nih, dikit banget kan, cuman kurang lebih 1 ikat lah ya, 1 ikat, 1 genggam tangan, 1 ikat. Ini udah cukup untuk treatment. Tuh beda kan, merah semua. Bandingkan dengan yang lain tuh hijau semua, tuh hijau. Ini merah. Jadi kita ambil yang merah saja untuk treatment. Ini kita jemur, nanti kita olah. Kita untuk tutorial buat kawan-kawan di Jawa sana supaya paham penggunaan dan cara menggunakannya. Bahan-bahannya seperti apa, cara membuatnya seperti apa, supaya di sini saya juga akan menjelaskan bahwasannya pucuknya itu ada 2 jenis ya. Yang pertama yang merah tadi yang sudah kita ambil, dan yang hijau seperti ini. Nah, hijau sedikit kemerah-merahan kayak oranye. Nah, yang digunakan untuk di sayur biasanya yang ini untuk mengurangi warna merah di sayurnya. Jadi kebanyakan anak-anak kalau dibikin sayur kelakai itu dibuat yang agak hijau. Ini pucuknya juga nih, tapi warna hijau. Tuh. Warna hijau kan? Ini yang bisa digunakan sayur. Jadi warna sayurnya nanti tidak terlalu merah. Kuahnya ya tidak terlalu merah. Jadi anak-anak masih antusias. Kalau merah sekali yang seperti yang kita petik tadi digunakan sayur itu anak-anak kadang-kadang takut gitu ngeliat kuahnya itu merah. Jadi seolah-olah seperti minum darah. Jadi kita jalan-jalan ke pasar. Nah, kita cek seperti apa di sana dan berapa sih harganya kalau 1 ikat gitu. Oke, kita langsung saja jalan-jalan ke pasar ya. Nah, ini kita ada di pasar apa? Pasar tradisional boleh. Pasar tradisional yang ada di Sampit. Nah, ini adalah udang yang kita belanja udang dulu ya. Kita belanja udang dulu. Nah, ini udang yang saya kadang gunakan untuk pakan Retmaru ya. Jadi udang ini udang tambak yang ada di muara sungai atau pinggiran laut. Jadi ini airnya air payau. Beda dengan yang di sebelahnya. Nah, ini udang laut persis. Ini memang dari laut kalau udang yang putih. Jadi struktur dan anatomi sama, cuman warna struktur sama, warnanya ini lebih putih ya, lebih putih. Beda dengan yang di sebelahnya yang
digunakan untuk maru. Yang ini tawar atau payau. Ini ada tekstur warnanya, ada hitam-hitamnya. Ada hitam-hitamnya. Beda dengan yang di sebelahnya yang total putih. Total putih. Kalau kepepet, kalau ini tidak ada, mau nggak mau pakai yang laut. Nah, tapi karena ini ada yang air tawarnya, udang tawarnya, kita menggunakan ini. Cil, ini berapa sekilo, Cil? 38.000 guys. 1 kilo, Cil. 1 kilo. Kilo. Nggih, 1 kilo. Nah, ini bagian sayur. Sayur ini bagian sayurnya banyak. Ada jagung, ada terong, ada timun, bayam, daun katu, macam-macam ya. Nah, ini yang sudah kita cari-cari. Daun kelakai, tapi bagian pucuk. Nah, ini adalah bahan baku untuk sayur. Jadi ini udah kemasannya udah perikat. Berapa Cil sih ikat? Yang kata kan? Ini satu. 3.000. 3.000 rupiah. Satu ikat 3.000 rupiah. Sudah disediakan oleh para petani. Jadi ini adalah bahan baku sayur di sini. Nah, ini pucuknya masih berwarna oranye kemerah-merahan. Ada hijau tapi sudah ada oranye kemerahan juga ada. Oke, kita masuk ke bagian dalam ya. Di bagian dalam ini, nah saya ketemu lagi dengan kelakai di antara sayur-sayur yang lain. Nah, ini kelakai. Tapi kebetulan karena sudah belanja di luar tadi ya, saya mencari udang saja. Udang. Ini udang-udangnya nggak besar. Coba Cil. Nah, ini juga ada telan. Kan telan. Seperempat 35. Terus betutu, ini betutu. Gabus malas. Ini betutu ini. Untuk dikonsumsi. 15. Udang berapa Cil? Setengah. Ini 35. 35 gitu ya. Ini udang galah yang ukurannya sedang ya. 35.000 rupiah. Dipaskan 50 Cil, tambahin lagi. OTW pulang tuh, lihat. Banyak belanjanya guys, banyak belanjanya. Kayak mama aja tuh yang belanja. Kita sudah sampai, tuh belanjanya banyak. Oh, ya. Nah, ini udang-udang tadi kita buang kepala sama buntutnya ya, ekornya, untuk disuir kecil-kecil untuk ikan baby atau anakan. Kalau yang sudah dewasa langsung begini saja nggak apa-apa. Nah, ini adalah proses apa ya, kalau bahasa sininya disiangi. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya artinya dipilih tuh ya, dipetik. Nah, bayangkan dari sekian banyak tadi 2 ikat, itu yang diambil hanya bagian daunnya saja. Tuh lihat, bagian daunnya saja. Jadinya sangat sedikit. Nah, ini sisanya, batangnya nggak dipakai. Ini cuman bagian daun, jadi sedikit sekali jadinya. Ini yang kita buat jadi sayur. Nah, ini sebagian sudah disiapkan ya. Penggorengan, nah ini tadi sudah jadi, sudah dicuci, dibersihkan. Jadinya cuman sedikit ini, baskom kecil, isinya sedikit. Menu pelengkap tahu, cabai, dan tempe. Nah, ini nanti dikasih menu utama udang. Nah, ini warna awal sayur yang lagi direbus. Kan baru dimasukin daun kelakainya nih. Warna airnya bening saja masih. Lihat.
masih bening ya. Oh, sayurnya juga masih hijau warnanya. Nah, awalnya kan seperti ini warnanya. Kita lihat nanti beberapa menit ke depan setelah ini matang seperti apa, ada perubahan warnanya. Nah, sebelah ini adalah tempe, nah, salah satu favorit. Ayo diangkat dulu. Sambal pete, oseng-oseng tempe tahu dan udah. Ini ikan kapar nih. Sudah siap guys, ini ikan kapar ya. Di Kalimantan aja, kalau di Jawa tidak ada ini. Tempe tahu, kerupuk dan sayur kelakai. Nah, ini sudah warna merah ya. Sudah warna merah. Memang ini merahnya tidak terlalu kental karena kebetulan pucuk yang dipilih ini yang dominan hijau. Jadi ada dua, hijau dan merah. Nah, ini karena yang merah tidak terlalu banyak, jadi dia tidak terlalu pekat. Karena ini sayur untuk dikonsumsi. Jadi yang makan takut kalau yang merah semua, agak serem melihatnya, kayak makan minum darah. Ini requestnya mak-mak di sini. Banyak anak-anak jangan terlalu merah, soalnya anak-anak suka takut kalau ngelihatnya terlalu kental merahnya gitu. Jadi ini banyak dipilih yang pucuknya berwarna hijau. Jadi ada dua ya kelakai itu, yang agak hijau-hijauan dan ada yang full merah. Nanti kalau yang buat ikan itu yang full merah yang kita cari. Wow, sambal pete ini yang menggugah selera ini ya, untuk menambah gairah makan. Udang yang kita beli kemarin digoreng tuh. Udang awalnya kan putih warnanya, begitu dia digoreng atau direbus ada perubahan tekstur dan warna menjadi merah, artinya kandungan astaxantinnya ya, astaxantin ya, kandungan astaxantinnya tinggi sekali. Nah, ini adalah ikan kapar orang sini bilang kapar, tipis seperti betik di Jawa tapi ini lebih tipis, manis, ini manis. Tahu tempe seperti biasa, dan ini osengan. Nah, sayurnya sayur kelakai. Lihat, kuahnya berwarna pink kemerahan ya. Kuahnya berwarna pink kemerahan, dan kebetulan sayur yang dipilih ini adalah daun kelakai pucuk yang hijau, dominan hijau, tidak terlalu merah. Nah, nanti kalau buat ikan itu khusus yang merah saja. Nah, kalau untuk konsumsi kipernya itu jangan terlalu merah, karena kadang-kadang anak-anak tuh agak-agak serem kalau ngelihat sayurnya berwarna merah gitu. Banyak takut, makanya dikasih yang banyak hijaunya. Tapi ini tetap juga merah, warna pink kuahnya. Oke. Ya sudah, kita tinggal menikmati saja ya. Kebetulan habis Jumatan perut lapar, kita makan dulu. Nah, bismillah. Telat videonya terakhir, tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini saya tunjukin kandung kelakai itu, daun kelakai. Ini udangnya ya. Cabai plus pete. Bismillah. Enak banget, nikmat banget. Pedas nggak terlalu pedas, kebetulan nggak terlalu pedas, banyak tomatnya ini, jadi pas. Banyak. Ini bagus untuk kelakai, itu banyak mengandung zat besi, jadi dia bagus untuk zat penambah darah. Jadi buat orang-orang yang suka disebut kekurangan darah ya, atau anemia darah, itu bagus mengonsumsi kelakai karena dia mengandung zat besi yang bagus ya, kandungan zat darah yang bagus untuk tubuh. Tapi jangan heran kalau habis makan ini akan ngantuk nantinya. Itu hal yang normal ya, karena dia banyak mengandung zat besi. Sama seperti sakatonik liver ya, itu adalah obat untuk orang yang anemia darah, kurang darah. Oke.
Saya selesaikan dulu ini ya. Nah sekarang kita jemur ya kelakai yang merah ini di median yang sifatnya panas dan bisa memantul di matahari, yaitu plat seng. Kita jemur sampai total kering. Oke, ini sudah 2 hari ya, 2 kali 24 jam kita jemur. Nah ini kondisinya seperti ini, kering. Cukup 2 kali 24 jam, 2 hari cukup. Sekarang kita angkat ya. Ringan sekali. Kita timbang, coba kita timbang. Oke, sudah kita bawa ke dalam ya. Coba kita timbang, ini berapa sih bobotnya. Ini ringan sekali ya, ringan sekali, seperti hampir. Coba, oh sudah kita timbang 23 gram, 23,5 gram ya, sekitar itulah ya, 23 gram. Jadi ringan sekali. Nah dari 23 gram ini kita tes seperti apa dampaknya ya terhadap air rebusan, nanti direbus, dan seberapa banyak air yang dihasilkan dengan 23 gram ini. Sekarang kita rebus. Ini adalah kelakai kering yang akan kita olah setelah 2 hari dijemur. Seperti ini warnanya. Daunnya kecil-kecil dan semakin mengerucut, bisa dilihat. Nah, saya juga mengambil sebuah sampel, adalah daun kelakai yang hijau ya, yang besar, dan saya keringkan juga. Beda ya, strukturnya beda, maksudnya bentuknya beda. Ini lebih besar, jauh lebih besar ukurannya. Nah seperti ini kan lebih besar dibandingkan dengan yang ini kecil sekali. Ini pojok dan ini adalah bagian tengah dan bawah. Dan yang beredar di luar sana yang dalam bentuk kemasan itu banyak yang seperti ini, besar-besar daunnya. Cuman dia kan dibentuk di press, jadi tidak melingkar gini. Ini kan karena dijemur jadi dia melingkar kayak gini, mengerucut seperti ini. Kalau yang di kemasan itu kan dia melebar karena sudah di semacam di press menggunakan plastik vakum, jadi sedikit berbeda tampilannya. Tapi yang saya maksudkan adalah yang seperti ini. Yang di Jawa itu seperti ini, yang hijau, yang daunnya lebar-lebar. Jadi ini dampaknya tidak terlalu bagus untuk meningkatkan kualitas warna air. Nah, kita uji coba hari ini. Ini kita kita rebus. Kita rebus dulu ya. Sediakan panci yang tidak terpakai ya. Kalau misalnya panci untuk mengkonsumsi membuat makanan atau minuman, dihindari, takut istri ngamuk ya. Kalau sama istri, kalau sama mertua, parah lagi. Nah, kita masukkan. Oh, jangan dimasukkan semua. Coba kita uji coba nanti sebagian ditaruh begitu saja ke dalam tank dalam kondisi kering. Misalnya sebegini. Ini nanti kita masukkan dalam tank. Kalau ini yang direbus, sisakan sedikit untuk berbagai macam uji coba. Nah, setelah itu kita kasih dengan air. Kita rebus. Cukup dulu. Ini sekitar separuh dari panci. Separuh panci. Ups. Nyalakan kompor dulu. Ratakan supaya prosesnya lebih cepat. Kita tunggu beberapa menit. Jangan lupa ditutup. Tutupnya mana?
Ini adalah tank yang kita sediakan untuk menguji coba daun kelakai tadi. Kita taruh begitu saja. Ukurannya tidak terlalu besar ya, ini sekitar 50 kali 30. Ada penghuninya 1 ekor. Jadi kita cek apakah ini berbahaya atau tidak buat ikan. Kalau ikannya mati ya berarti itu berbahaya buat ikan ya. Ini penghuninya di sini. 1 ekor kecil, ini ukuran sekitar 6-7 cm lah ya, 6-7 cm. Hanya kosong, airnya bening, backgroundnya putih dan lantainya pasmau sama merah. Kita ini dulu. Ini daun kelapanya. Nah, kita masukkan. Jadi disesuaikan ya, karena tank juga kecil ya. Kelakanya kecil saja, sedikit saja gitu. Dia akan tenggelam dengan sendirinya nanti, jadi biarin aja dulu untuk sementara mengambang. Kita tunggu yang seperti ini akan tenggelam itu dalam beberapa waktu, apakah 1 kali 24 jam, biarkan saja. Kita lihat dampaknya terhadap warna air. Nah, ini sementara warna air seperti ini, masih bening putih, tidak ada rona apapun karena memang ini hanya pasmau dan air. Dan 1 ekor ikan ya. Oke, kita tunggu reaksinya beberapa jam ke depan atau mungkin hari kali ya. Tampaknya sudah mulai keluar asap sini, kayaknya sudah mendidih nih. Kita lihat. Wow, mekar jadinya ya. Daunnya jadi mekar. Tuh, yang tadinya mengerucut jadi mekar. Ini sudah mendidih, kita matikan dulu. Ups, bunyinya. Lihat, jadi mekar. Tuh. Dan warna air sudah auto merah ini. Cuman ini belum terlihat jelas. Aduh. Ya, oke. Jadi begitu dimasukkan kan masih mengerucut ya, sedikit sekali. Begitu sudah direbus dia menjadi mengambang semuanya. Nah, ini ciri-ciri dia kalau secara fisik ada perubahan setelah direbus. Jadi lebih melebar, mengembang seperti awal pada saat kita petik. Jadi seolah-olah banyak nih, jadi seolah-olah penuh, padahal sedikit sekali kemarin. Coba kita aduk ya. Oh, tuh airnya coba lihat. Merah sekali. Tuh. Merah sekali airnya. Ini kita dinginkan dulu ya. Kita dinginkan dulu. Oke, ini garam ikan. Garam ikan ya. Ini sudah ditaruh di luar. Pancinya sama daun kelakanya, daun kelakanya merah sekali ya. Bayangkan tadi daunnya ringan, hanya 23 gram, dikurangin sedikit sekitar 20 graman ya. Jadinya kayak sampai tebal gini tuh, lihat tuh. Mengembang ya, karena dia direbus. Dan merah sekali tuh, lihat tuh. Beda dengan sayur yang kita makan kemarin. Dia masih agak-agak bening, merahnya nggak terlalu parah seperti ini karena pucuknya berwarna dominan warna hijau untuk dikonsumsi. Nah, kalau ini untuk ikan yang merah. Oke. Sekarang untuk apa fungsinya garam? Kita campurkan di sini. Ini kalau diukur pakai ini masih hangat-hangat kuku ya, masih panas-panas gitu loh. Separuh dingin lah ya dari ini. Kita campur garam supaya dia cepat untuk terserap oleh air. Nah, garam ini nggak terlalu banyak, cukup setengah sendok atau 1 sendok. Karena ini pancinya setengah, jadi kita kasih setengah sendok saja garamnya. Kita aduk-aduk supaya cepat rata. Ini bikin adonan. Jadi fungsinya garam di sini itu banyak. Pertama, dia antioksidan ya, menghindari berbagai macam penyakit, mencegah ya, dia mencegah berbagai macam patogen ya, virus, bakteri, kuman, nah itu patogen.
Dan yang paling utama ini adalah fungsinya menaikkan pH. Jadi garam tuh bisa menaikkan pH, guys. Coba cek sendiri pakai pH meter, diukur air kosong normal tanpa ada campuran apapun, terus kasih garam, pH-nya akan naik. Nah, ya. Karena apa harus dinaikin pH-nya, Om? Bukannya ini bagus pH-nya rendah. Betul, tapi ikan di sini itu sudah terbiasa dengan air hujan, air PDAM dan segala macam yang pH-nya sekitar 6 sampai 7. Lah ini kalau diukur ini pH-nya 34 karena warnanya semerah ini, itu dijamin pH-nya rendah. Dijamin pH-nya rendah ya. Coba tes sendiri silakan. Kebetulan pH meter saya sudah rusak. Coba saya cek nanti masih bisa dipakai nggak ya. Sementara ini yang kita taruh begitu saja ya, daun kering. Ini sudah 2 hari nggak turun-turun, masih ngambang aja. Dan otomatis juga air warnanya. Tapi ikan masih hidup ya, ikan hidup artinya dia normal, sehat. Dan warna air itu tidak ada perubahan secara signifikan. Sama seperti tank di sebelahnya itu, nggak jauh beda ya. Jadi artinya memang ini reaksinya lamban sekali ya ini dibandingkan daun ketapang kalau untuk ini. Dan mungkin saja ini tidak mempengaruhi warna air nih kalau kering seperti ini. Nah, jadi buat kawan-kawan yang di Jawa sana yang udah pernah bertanya ke saya langsung, kenapa Om saya taruh kok nggak ngaruh ya warna airnya, terus ya gitu-gitu aja gitu ya. Memang saya buktikan di sini juga begitu. Nah, jadi ini adalah menunjukkan bahwasanya caranya yang benar itu adalah direbus untuk mencari taninnya ya, zat merahnya. Daun ketapang itu dan direbus. Kalau cuman kering ditaruh begini aja sudah reaksinya lamban, terus airnya nggak merah-merah, kesel juga jadinya. Direbus itu cara yang paling efektif. Oke. Ini informasi tambahan dari saya untuk yang sekedar ditaruh begitu saja di dalam tank. Ini ada 3 pH meter yang saya tidak tahu yang mana yang berfungsi, tas salah satu ya. Masih hidup nggak sih? Oh, ini masih hidup. Coba bayangkan dulu waktu saya gila-gilanya sama pH air sampai 3 biji pH meternya buat stok. Oh, ini juga masih hidup. Ini mati kayaknya. Gak ada reaksi. Mati. Ini mati. Gak berfungsi ya. Nah, ini yang kita pakai 2 ini saja. Kita tes nanti. Coba lihat tangannya. Woi, langsung. Oh, masih panas guys. Masih panas. Nanti dulu masih panas. Ternyata masih panas. Oke, taruh lagi di sini. Biar dingin. Sekarang saatnya kita buka dan kita tes ya. Tuh lihat. Buset, merah banget nih, lihat. Nah, siapa bilang daun kelakar nggak merah? Nah, ini merah sekali. Jadi bahannya dan cara pengolahannya yang menentukan ya. Oke. Sekarang kita ambil kain gayung. Kita uji langsung dibandingkan dengan air gambut yang sudah kita ambil ya. Nah, ini adalah air gambut tanpa ada campuran air hujan atau air lain. Ini hanya air gambut saja murni. Jadi dia seperti teh. Nah, kita bandingkan dengan air kelakai. Oh, ya. Jadi dia beda karakteristik. Dia lebih merahnya merah menyala. Oh, aromanya aroma daun. Kita tambahin lagi, kita bandingkan lagi, kita sesuaikan, samakan kedalamannya. Ini kedalamannya kita samakan. Hampir sama ya, sedikit lagi. Oke ya, ini sudah bersama dalamannya, ketinggian airnya. Nah, lihat yang kita ini dulu, air gambut asli itu dia
rona warnanya itu dia seperti teh. Kenapa agak kotor bang? Ya karena memang ini air murni, air alam langsung ya, tidak ada campuran apapun. Walaupun sudah kita filter berhari-hari, ini sudah seminggu ini filterannya, tapi dia tetap warnanya ronanya seperti warna teh. Nah ini yang dongkelakai, dia merah sekali aja berarti. Ini kebayang kalau dicampur dan air putih ya, dia cepat sekali merahnya. Beda ya, beda karakter. Ini yang kelakai, ini yang air gambut asli. Ini sangat merah yang kelakai. Nah, kalau kita bicara pH air, saya udah menyiapkan pH meter. Sudah saya kalibrasi. Kita tes dulu yang air gambut. Naik jadi 6,5 ya. Lihat 6,5. Kita goyang lagi apakah ada kenaikan atau penurunan atau stagnan. Ups, waduh kelelep. Waduh. Bahaya. Perhatikan dulu. Sayang banget ya. Parameter gua rusak langsung dulu ya. Layarnya langsung ngeblank. Waduh, kacau. Udah 3 biji hancur semua. Sayang sekali ya. Tapi tadi saya sempat sempat ngetes waktu di sini. Nah, itu pH meternya adalah 5,4. 5,4 yang di sini. Jadi jauh lebih rendah 5,4 ini. Yang di Kelakai ini 5,4. Kalau ini adalah terakhir tadi berapa tadi? 6 komaan ya. 6 komaan kalau nggak salah. Sekitar 6,4, 6,5. Nah, ini 5,4. Jadi hampir satu digit pH-nya yang selisihnya. Ini lebih rendah karena dia lebih pekat. Dan bagaimana caranya bisa dia lebih rendah? Karena ini bisa dimalamkan maksudnya didiamkan, diendapkan selama 1 malam, dia makin rendah pH-nya. Nah, caranya begitu. Apalagi kalau 2 malam pH-nya lebih parah. Hanya kalau misalkan diendapkan terlalu lama, dia bisa busuk, cepat busuk ya, karena asamnya terlalu tinggi, jadi berubah menjadi amonia, meningkat menjadi amonia gitu ya. Malah nggak bagus buat ikan. Makanya yang ideal tuh diendapkan 1 hari boleh, cukup 1 hari. Terus ngasihnya juga jangan banyak-banyak, jangan full air ini. Ini cuma tambahan di air treatmentnya, di air normalnya. Ini cuma tambahan. Tambahin dikit-dikit pelan-pelan, jangan langsung banyak. Dan disesuaikan dengan kita harus pantau, observasi ikannya dulu, keracunan enggak gitu. Ini cukup beresiko ya memang. Makanya saya sendiri tidak memakai ini karena pH-nya ekstrim dan warnanya juga terlalu pekat ya. Jadi kadang-kadang kita memantau ikan nggak begitu nyaman. Kalau ini alami sih, ya namanya alami ya semua bagus. pH-nya ini lebih tinggi karena memang terlalu saya filter 24 jam selama 1 minggu. Karena ini kenapa difilter? Karena ini tidak ada proses rebusan, jadi banyak sekali bakteri dan kuman yang tidak terlihat oleh mata. Kalau yang alami seperti ini, ikan mudah kena jamur. Tanya aja yang pernah pakai air gambut, ikannya mudah terkena jamur. Ya. Terus Om sendiri pakai nggak daun kelakai? Oh, saya ngapain? Saya pakai daun kelakai. Saya ada di sini, ya mending saya pakai yang asli dari alam. Modalnya galon. Jirigen. Jirigen 40 liter. Nah, mending bawa ini. Sekalian bawa yang aslinya. Ngapain pakai yang ini? Oke, Mas Bro. Sudah paham ya? Bagaimana caranya menggunakannya, bahan-bahannya, dan resiko-resikonya, perbedaannya, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan supaya tidak keliru lagi dalam menggunakan bahan baku kelakai untuk treatment.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.